Atlet menembak Papua yang berlaga dalam PON 20 tahun 2021, Irawan Saputra meraih medali emas nomor bergu 300 meter standar rifleman dan medali perak individual 300 meter standar rifleman yang digelar di lapangan tembak outdoor TNI Angkatan Udara Sentani, Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, atlet menembak yang juga seorang personal TNI ini menjadi salah satu penyumbang medali yang membawa cabang olahraga menembak Papua sebagai peraih medali terbanyak di antara cabang olahraga lainnya di kontingen Papua. Irawan Saputra lahir di Padang 1 Januari tahun 1988 dari orang tua pasangan Sultan Pamenan dan Uni R. Ia mulai tertarik dengan olahraga menembak sejak tahun 2013 dan sudah malang melintang di sejumlah kejuaraan nasional maupun internasional. Sebut saja CISM Korea, CISM Swiss, Asian Games, PON Jawa Barat mendapatkan medali emas, dan PON 20 Papua mendapatkan 1 medali emas dan 1 medali perak. Ia mengaku semua pertandingan yang dilakoninya meninggalkan kesan tersendiri karena setiap pertandingan selalu mengharuskan dirinya untuk tenang dan fokus pada sasaran. Selain itu, ia juga berharap ke depan Papua bisa lebih baik lagi dalam pengembangan dan pembinaan atlet menembak agar bisa ikut berbicara di ajang internasional. Bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir bersama kami seorang atlet peraih 1 emas, 1 perak di kategori menembak 300 meter, yaitu Bapak Irawan Saputra. Apa kabar Pak Irawan? Alhamdulillah sehat. Pastinya tetap semangat ya? Semangat terus. Semangat terus, berjuang terus selanjutnya ya? Siap. Nah Pak Irawan, sebelum mendapatkan medali ini sebagai kebanggaan dan juga boleh dikatakan ini adalah hasil perjuangan. Berapa lama latihan sebelum lomba ini Pak? Kalau latihan kita setahun. Setahun ya? Setahun. Jadi sejak tahun berapa nih Pak? 2020 kita sudah latihan. 2020. Siap. Tapi intinya mungkin karena ini kan kebetulan di PON ini ada penundaan karena pandemi. Siap. Pak Irawan, pastinya dengan meraih prestasi sebagai juara pertama dan juara kedua di kategori 300 meter, ada perjuangan yang memang harus dilewatin. Atau mungkin masa latihan dulu Pak, masa latihannya ini sudah berapa lama? Kalau latihannya di 300 itu 2 tahun. 2 tahun ya, karena berhubung pandemi jadi tertunda di 2020 ya. Siap. Nah, rintangan dan tantangan yang paling berat pada saat latihan Bapak di kategori ini? Kalau di 300 sendiri itu pertama saya panas ya, di Papua panas pertama. Panas banget ya? Ya, sesudah itu angin sudah pasti. Jadi kita nembak, sebelum nembak tuh ngelihat benderanya. Kalau misalnya bendera ke kiri kita main klik. Sesudah itu paling anginnya tidak, kalau di Jakarta tuh satu arah, kalau di sini anginnya kiri, kanan, belakang, kiri. Jadi mau klik gini. Pokoknya memang harus benar-benar ada strategi ya Pak ya. Nah pada saat memang di medan latihan mungkin di luar Papua. Nah pada saat lomba ini di Papua, ada nggak kira-kira cerita tersendiri? Wah ini nggak seperti pada saat latihan nih, contohnya seperti angin. Atau mungkin ada hal lain yang menjadi keunikan daripada Papua ini sendiri Pak? Kalau di Papua sendiri sih, yang saya rasakan itu cuman fata morgana ya, terlalu tinggi karena panas itu kan. Iya, fata morgananya ya. Apalagi pas disikap tiarap itu kelihatan sekali. Fata morgana sama angin aja paling. Fata morgana dengan angin aja ya. Nah rintangan dan tantangan pada saat latihan selain daripada alam Papua yang unik ini, ada hal lagi nggak? Atau mungkin hal-hal yang mengharukan pada saat latihan? Kalau rintangannya sendiri paling pressure Mbak ya. Pressure ya? Pressure hari pertama, kan saya main 2 hari. Pressure itu didapetin dari diri saya sendiri kan. Pressure nilai hari pertama sama pressure nilai hari kedua. Jadi pressure yang lebih tinggi itu di hari kedua. Jadi pressure lebih tinggi kan. Jadi mikir, wah kemarin saya bagus, berarti gua harus ini bagus. Jadi itu pressure lebih tinggi. Pressure. Tapi artinya itu menjadi, selain daripada pressure, tapi tidak menjadikan itu suatu tekanan tersendiri gitu ya Pak ya? Kalau tekanan pasti ada Pak. Pasti ada ya. Tetapi akhirnya tercapai dengan segala perjuangan dan rintangan ini. Siap. Nah Pak, selain daripada rintangan, perjuangan, pastinya ada sesuatu motivasi yang menjadikan Pak Irawan ini ya udah deh memutuskan
ya udah deh saya sebagai atlet profesional menembak aja? Apa sih yang memotivasi itu, Pak? Yang pertama kali awal mulanya itu dari hobi ya. Karena ada orang bijak bilang pekerjaan yang mahal itu hobi yang dibayar. Iya, Ya, benar. jadi mungkin Sepakat hobinya kalau ini ya. ya hobinya nembak, terus sudah tuh mencari rezeki juga di nembak gitu, terus dibayar. Dibayar Iya. gitu ya. Artinya memberikan beberapa berlipat ganda, sekali mendayung 2-3 pulau terlampau ya. Siap. Hobi berjalan, prestasi berjalan, Tugas tentunya berjalan. hasil juga berjalan. Nah, support dari keluarga untuk pada saat Pak Irawan menyampaikan bahwa ya udah saya mau jadi profesional atlet menembak nih. Apa support atau kesan dari keluarga sendiri? Kalau dari keluarga sendiri mendukung ya, dari orang tua, dari si istri, dari adik-adik, ponakan semuanya mendukung. Semua mendukung. Nah, Intinya support. hal itu hal positif ya Siap. Pak ya. Nah, turnamen pertama yang Pak Irawan ikutin dan prestasi apa yang diraih? Kalau turnamen pertama kali itu Porda 2014 di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Itu medali pertama saya. Medali pertama. iya, Dapat medali apa itu Pak? Dapat emas sama perunggu. Emas dengan perunggu. Iya. Padahal itu turnamen yang pertama ya. Iya. Tetapi ini ada strategi tersendiri atau mungkin tips tersendiri untuk Pak Irawan bisa dibagikan kepada putra-putri Papua yang kebetulan mungkin talenta atau mencintai cabur menembak ini, Pak? Siap. Kalau yang dari saya sendiri yang pertama itu berlatih ya, berlatih dengan keras. Sesudah itu berdoa, sesudah itu mengontrol diri sendiri, sama yang terakhir tawakal sama Allah. Tawakal ya. Iya. Semua sudah dijalanin, Iya. berdoa, ikhtiar, serahkan pada yang kuasa Siap, benar. hasilnya. Siap. Intinya tetap fokus ya, Pak Siap. ya. Nah, di samping daripada turnamen, Pak, turnamen yang pertama. Kalau turnamen yang berkesan sama Pak Irawan sendiri? Kalau turnamen yang paling berkesan itu, Cisem di Korea. Di Korea ya. Berarti Bapak sudah pernah mewakili Indonesia ya untuk di Sudah, Korea. karena suhunya terlalu dingin kan. Iya. Karena kita di Indonesia panas, kita bertanding di sana itu dingin. Sudah itu sama di Asian Games. Asian Games. Selain daripada kesan yang dingin, apalagi Pak yang berkesan di Korea itu? Paling alat senjata ya. Alat Mereka senjata. sudah canggih-canggih alatnya kan. Senjatanya juga sudah canggih. Tapi kita senjatanya canggih juga, tapi tidak secanggih mereka. Dibandingkan mereka, Iya. dibandingkan mereka masih downgrade gitu ya. Iya. Nah, apa yang dirasakan pada saat itu Pak? Nah, selain daripada pada saat lomba kan mungkin wah dihadapkan dengan mungkin ini jam terbangnya lebih tinggi nih. Nah, kalau di Korea itu kan pasti alatnya mereka lebih canggih. Iya. Itu gimana memanage, apakah nervous atau khawatir pada saat itu Pak? Kalau nervous itu wajar, tapi kalau khawatir tidak. Jadi lebih ke santai aja, tidak ada beban kan. Tetap jalanin prosesnya, sesudah itu berdoa, itu saja. Intinya percaya diri aja Iya. ya Pak ya. Untuk medali ini Pak, Siap. dipersembahkan untuk siapa? Kalau untuk medali ini saya persembahkan untuk orang tua yang sudah support saya, sudah itu istri, kawan-kawan, sesudah itu warga Papua khususnya, sama alam Papua. Alam Papua Iya. dan masyarakat Papua tentunya yang Siap. sudah mensupport ya Pak ya. Siap. Mendoakan sampai berjalan lancar untuk PON ini. Amin. Amin. Nah, untuk bonus digunakan untuk apa sih Pak? Kalau bonus pertama kali saya gunain itu pertama kali mungkin sodako ya, Sedekah ya. sedekah. Karena rezeki yang dikasih kita pasti setengahnya ada buat orang-orang yang membutuhkan. Iya, Oke. amin. Selain itu Bapak, Umroh, sudah tuh beli rumah, sama upgrade senjata paling. upgrade senjata Iya. pastinya ya. Dari semua beberapa dari Mbak tadi dengan Pak tadi juga Iya. semuanya pasti harus upgrade senjata ya Siap. Pak. Biar lebih memaksimalkan lagi Siap. ya. Biar untuk lebih di pede. cabur. Lebih pede lagi, lebih keren lagi lah Siap. ya. Nah, selain untuk dipersembahkan medali dan bonus yang tadi di ini, apa harapan dan rencana Pak Irawan sendiri sebagai atlet profesional menembak? Ya paling harapan saya buat pengurus Perbakin khususnya dengan Bapak Gubernur semuanya,
harapannya lapangannya mungkin dirawat, Iya, sesudah betul. itu dijaga biar lebih terawat lah intinya. Lebih terawat ya. Sayang ya Pak Sayang. ya. Ini tadi Bapak sudah menyatakan sendiri bahwa ini adalah tempat fasilitas menembak 300 meter yang memang paling ini ya, Paling baik. paling bagus dan paling besar Iya. di se-Asia Tenggara. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatin dengan maksimal ya Siap. Pak ya. Pak Irawan tentunya seorang atlet profesional menembak yang telah membanggakan dan mengharumkan nama Papua dengan berhasil mendulang 1 medali emas dan 1 medali perak. Bisa membagikan motivasi kepada putra-putri Papua, khususnya untuk yang bertalenta atau mencintai cabur menembak ini, agar mereka lebih fokus, lebih semangat, dan lebih berprestasi lagi mengharumkan nama Papua. Silakan Pak Irawan. Buat adik-adik dan kawan-kawan yang ada di Papua, tetap semangat, jangan menyerah. Yang sudah baik ditingkatkan, yang belum baik segera kejar. Tetap berlatih, berdoa, dan bertawakal. Buat yang muda-muda, tetap semangat. Sesudah itu jangan narkoba, udah pasti. Jangan minum-minum, jangan begadang. Harus tidur tepat waktu dan olahraga. Latihan, fokus pada cita-cita. Betul. Dan jauhi hal-hal yang negatif. Betul. Ya Pak ya, pastinya itu. Siap. Terima kasih Pak Irawan sudah Sama-sama. menyempatkan waktu berbagi cerita, motivasi untuk Siap. putra-putri Papua, khususnya di menembak, untuk lebih maksimal dan lebih fokus lagi meraih cita-cita. Siap. Torang bisa intinya Torang ya Pak bisa. ya. Demikian perbincangan singkat kami dengan para atlet peraih medali di PON 20 tahun 2021 pada cabur menembak. Saksikan terus program Papua Menuju Jejak Prestasi. PON Papua, Torang Bisa, Perbakin Papua, Juara.